Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Summa qala ta'ala, walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Summa qala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Man shalla 'alayya wahidatan Allahu ta'ala yusalli 'alaikum asratan. Man 'azzama maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Shadaqallahul azim. Ya Allah, berselawat kepada kamu. Demikian juga para malaikat berselawat kepada kamu sekalian. Berselawat kepada Nabi itu adalah membebaskan kamu dari kehidupan yang gelap menjadi hidup yang terang benderang, dan adalah Allah dengan orang-orang yang beriman berkasih sayang. Sesungguhnya Allah dan sesungguhnya para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad dan ucapkanlah kepadanya ucapan keselamatan agar kamu menjadi orang yang selamat pula. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah Ta'ala akan berselawat kepadanya 10 kali. Dan siapa yang memuliakan hari kelahiranku, akan aku berikan syafaat pada hari kiamat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ketua beserta seluruh pengurus yang kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, ada hadir pemuda kita, anak-anak kita pada malam hari ini di Komplek Pemda Sumatera Barat ini. Untuk itu mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mendengar sirah nabawi, sejarahnya para nabi
yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat bahagia dan amat bahagialah Bapak Ibu semua, karena tidak semua orang mau mendengarkan kisah-kisah Nabi sebagai panutan bagi kita. Salawat dan salam buat junjungan kita, buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam 8:20, insyaallah jam 9 sudah selesai. Kita akan ngaji dalam waktu lebih kurang 40 menit, karena setelah ini kami akan terus ke Batu Sangkar, karena paginya besok ada acara di 50 kota. Karena acaranya cepat maka berangkatnya malam. Karena sudah terbuat janji sama ibu, maka kita penuhi janji ini. Mudah-mudahan dalam waktu 40 menit ke depan ini bisa kita selesaikan dengan hasil yang maksimal. Lagi sehat apa aja ibu? Alhamdulillah. Baik, pertanyaannya, kenapa kita peringati Maulid Nabi? Itu pertanyaan yang akan kita jawab. Ada apa dengan Nabi Muhammad? Ini akan kita jawab, akan kita selesaikan. Jawabannya ada 4. Ada jawabannya itu secara praksis. Ibu, praksis itu sesuatu yang berlaku secara umum dalam masyarakat. Peringatan Maulud, orang memperingati Maulud lewat. Membaca sejarah Nabi, orang kadang-kadang awak dengar, kadang-kadang tidak. Maka kegiatan itu bersifat formal. Namanya telah terlonsong di dalam suatu masyarakat memperingati Maulid. Tapi anan sabananya memperingati Maulid itu hanya pergi ke masjid mendengarkan kisah-kisah. Lalu kalau ada makan atau minum. Kalau besok itu saya besok bantai kambing. Kalau di Payakumbuh itu bantai sapi malah. Orangnya memperingatinya besar-besaran. Suatu lembaga besar hadir di lapangan besar memperingati peristiwa Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya peringatan secara praksis. Maka kita lihat nanti. Yang kedua, ada peringatan di atas itu sedikit secara praktis. Apa itu dalam prakteknya? Dalam kenyataan orang memperingati Maulid Nabi itu akan mendapatkan nanti sejumlah informasi tentang bagaimana Nabi itu. Tapi hanya sekedar informasi, tidak untuk ditindaklanjuti. Namanya praktek. Yang ketiga, lebih tinggi dari itu, kenapa kita memperingati Maulid Nabi dilihat dari teoritis. Teori itu mulai dari Salahuddin Al-Ayyubi yang ketika itu Islam diperangi oleh orang Kristen yang disebut dengan perang salib, terjadi di Mesir, yang ketika itu Salahuddin Al-Ayyubi menjadi panglima angkatan perang
menyampaikan kepada raja bagaimana kita gerakkan hati umat ini lagi untuk mencintai Nabi. Maka diadakan sayembara menulis buku sejarah Nabi dari 15 negara Islam ketika itu: Mesir, Tunisia, Arab Saudi, Mesir, Libya, kemudian negara Afghanistan, Bangladesh, ada beberapa negara Arab lain yang ikut bersama. Maka secara teoritis sayembara menulis buku itu dimenangkan oleh Syekh Al-Hamzah Al-Yaqub Al-Maliki Al-Barzanji, yang kemudian dikenal dalam kitab Al-Barzanji. Kitab itu dijadikan sebagai rujukan dari 1400 tulisan karya ilmiah yang oleh berbagai bangsa dan negara, oleh berbagai bahasa di dunia. Itulah kitab Al-Barzanji yang kemudian dikutip oleh Montgomery Ward, ditulis oleh Christine Dobin, ditulis oleh orang Islam dan orang non-Islam. Maka memperingati Maulid Nabi secara teoritis adalah membangkit kembali umat Islam yang telah terpuruk dari tekanan Barat, dalam hal ini Perancis dan Inggris. Maka Salahuddin Al-Ayyubi mengomandokan selawat Nabi di Mesir, yang sampai hari ini masih ada benteng perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi, disebut dengan benteng Ayyub Al-Ayyubi di Mesir. Nah, itu nomor 3. Ada peringatan Maulid Nabi itu dilihat dari kacamata filosofis. Tadi pertanyaannya, kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Maka dilihat, ditinjau dari kacamata filosofis. Nah, saya karena dosen filsafat, saya melihat dari kacamata filosofis, bukan melihat dari kacamata teoritis, tidak melihat dari kacamata praktis, apalagi melihat suasana yang berkembang dalam masyarakat dalam bentuk praksis. Jadi agak tinggi kajian kita, kan boleh ya Ibu Bapak? Boleh ya? Saya tidak melihat dari kacamata yang praktis, teoritis, tapi saya melihat dari kacamata filosofis, menjawab pertanyaan kenapa kita peringati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sudah berjalan lebih kurang 7 menit. Semoga ibu yang tidur lanjutkan tidurnya. Bagi ibu yang bersandar-sandar duduk, mantapkan sampai duduk supaya mantap mendengarkan pengajian. Bagi bapak yang mau unjur-unjur, silahkan, karena inilah istimewanya duduk di masjid. Boleh mengunjur-unjur, boleh bersandar-sandar, boleh mengalai-ngalai, ya Bu. Tapi jangan lupa, kita hanya 40 menit, telah berjalan hampir 9 menit, tinggal 30 menit ke depan. Ibu, bapak yang saya hormati, ia Allah berselawat kepada Nabi. Walladzi yusalli alaikum. Ia Allah berselawat kepada kamu. Siapa Ibu? Allah berselawat kepada kita. Wa malaikatuhu, dan juga
malaikat berselawat kepada kita. Dari sini kita mulai melihatnya. Kata huwa atau kata hu, di mana saja Bapak buka di dalam Al-Quran, pastikan di belakangnya adalah Asma al-Husna. Jadi sebenarnya cukup dengan membaca hu, itu tersimpan makna di dalamnya. Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Khaliq, ya Musawwir, sampai kepada ya Sabur. 99 asma Allah, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu ada 99 nama, tis'ina wa tis'in, wa man ahsoha dakhalal jannah. Siapa yang membacanya, siapa yang mengulang-ulangnya, maka ia masuk surga. Cukup terwakili dengan kalimat hu. Apa ayo ngaji kok? Dia sedih mengaji Pak. Ya serius Pak memperingati Maulid Nabi kau ibu-ibu Bapak. Ini bukan cerita-cerita lapau Pak. Nah, oleh karena itu cukup dengan membaca hu, itu sudah terwakili kalimat 99 asma Allah. Sekarang 99 asma Allah itu berselawat kepada kita. Walladzi yusalli alaikum, ya Allah, karena cukup menyebut huwa, artinya 99 asma Allah itu berselawat kepada kita. Al-muradu fi hazil ayat man shalla ala nabi. Siapa yang berselawat kepada Nabi, Allah berselawat kepadanya. Senang? Bangga ibu punya Nabi Muhammad? Bangga ibu bapak berselawat kepada Nabi? Senang? Senang kita? Nah, tidak hanya Allah, tapi juga para malaikat. 10 nama malaikat yang wajib kita imani: Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Malik, Ridwan, Munkar, Nangkir, Rakib, Atid. 10. Ibu, bapak, kalau saya menyebut Jibril, satu Jibril itu atau banyak? Hah? Saya sebut manusia, satu orangnya atau banyak? Saya sebut Mikail, satu atau banyak? Hah? Banyak atau sedikit? Saya sebut insan, satu orangkah atau banyak orang? Saya sebut Mikail, satu orang atau banyak orang? Banyak. Wa malaikatuhu, itu jamak taksir. Seluruh malaikat berselawat juga kepada orang yang berselawat kepada Wah, luar biasa. Untuk apa? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Untuk apa kita berselawat kepada Nabi itu? Untuk membebaskan dari kehidupan yang gelap, dari kehidupan yang zalim, dari kehidupan yang jahat, dari kehidupan yang tidak berguna menjadi kehidupan yang berguna hanya dengan berselawat kepada Nabi Muhammad. Untuk apa
Allah berselawat kepada orang yang berselawat kepada Nabi diucap oleh Allah. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah Allah kepada orang yang beriman itu cinta, kasih sayang. Lalu turun ayat berikut, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Wah, kalau gitu siapa Muhammad yang kita peringati ini? Bukan sembarangan Muhammad. Kenapa? Allah saja dan malaikat juga berselawat kepada Nabi Muhammad. Ibu, kita testimoni. Mari kita berselawat kepada Nabi. Silakan bapak-bapak baca. Saya suruh bapak ibu. Bagaimana Allah bersalawat kepada Nabi? Sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Coba kita terjemahkan. Berselawat Allah kepada Muhammad. Bu baca. Jelas siapa yang berselawat? Muhammad. Siapa yang berselawat? Allah kepada sallallahu. Baca ibu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kita terjemahkan. Berselawat Allah. Baca. Berselawat Allah kepada Muhammad. Berselawat Allah atasnya. Dan ucapan keselamatan. Siapa yang berselawat? Jelas? Jelas ayat ini? Wallazi yusalli alaikum, ya Allah berselawat kepada orang yang berselawat kepada Muhammad. Bagaimana buktinya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah berselawat kepada Nabi. Dan sesungguhnya malaikat berselawat kepada Bagaimana selawat malaikat? Mengikuti apa yang diucapkan oleh Allah. Apa selawat Allah? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Sudah sepakat kita? Sekarang dengan kalimat lain Allah juga berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Baca. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Karena ada fatwa ulama mufti Mesir dan ulama mufti Arab, sekarang ditambahnya dengan Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Itu fatwa ulama Arab Saudi, karena dianggap terlalu lancang membaca Muhammad, maka dipakai Sayyidina. Boleh Bapak Ibu? Boleh? Kalau awalnya Allahumma sholli ala Muhammad, tapi karena tidak mungkin Muhammad membaca Sayyidina kepada dirinya, tentu kita sebagai hambanya, sebagai pengikutnya membaca Sayyidina.
Sayyidina. Jangan Bapak persoalkan pula ini. Ini hanya fatwa ulama Arab dan ulama fatwa Mesir, mufti Mesir. Ya. Maka sekarang kalau Bapak pergi ke tanah suci Makkah mendengarkan khutbah khatib, Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai begitu Bapak Ibu. Baik. Jika kita ganti kalimatnya, tadi sallallahu ala Muhammad, berselawat Allah kepada Muhammad. Sekarang didahulukan kalimat ismu zatnya, Allah berselawat kepada Muhammad, dan Allah berselawat kepada keluarganya Muhammad. Wah, kalau gitu siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad? Allah. Betul? Sekarang saya suruh Bapak Ibu, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Muhammad dan ucapkanlah kepadanya keselamatan agar kamu selamat. Coba, bagaimana Bapak Ibu berselawat kepada Nabi Muhammad? Silahkan. Bagaimana? Saya suruh dalam bahasa Arab, sallu ala nabi, berselawatlah kepada Nabi. Bagaimana Bapak Ibu berselawat kepada Nabi? Hah? Kenapa Bapak bingung? Itu makanya saya tidak melihat dari kacamata teoritis, saya melihat dari teori. Bukan dari teori, tapi saya mengaji tentang filosofis. Bagaimana Bapak Ibu berselawat kepada Nabi? Kan ada ayat, ya ayyuhallazina amanu sallu. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi. Bagaimana Bapak Ibu? Apa yang Bapak baca? Allahumma salli ala Sayyidina. Berarti kan Allah yang berselawat. Bapak Ibu yang mana? Bapak Ibu mana? Bapak solat tak tadi? Ibu solat tak tadi? La yasihus salah illa bisalawatin Nabi. Tak sah salat kalau tidak berselawat kepada Nabi. Tidak sah khutbah kalau tidak berselawat kepada Nabi. La ijabatud doa illa bisalawatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diterima doa seseorang kalau dia tidak memakai selawat kepada Nabi. Maka selawat kepada Nabi itu rukun. Di dalam solat, selawat kepada Nabi itu rukun solat. Dalam khutbah, dia menjadi rukun. Dalam berdoa, menjadi rukun. Coba lah Bapak baca-baca doa saja. Saya contohkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya membaca doa atau berdoa? Hah? Saya ulang lagi. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Saya membaca doa atau berdoa? Apa bedanya berdoa dengan membaca doa? Kalau berdoa didahului dengan selawat. Kalau tidak disebut berdoa. Oh, kalau itu alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jelas? Coba Bapak tidak baca itu, langsung saya Pak sudah sembahyang berdoa. Namanya Pak baca doa, bukan berdoa. Karena la ijabatud doa illa bisalawatin nabi. Jadi Bapak, jadi jangan bertanya lah bahwa doamu tidak dikabul. Ia tidak memenuhi rukun dan syarat. Baik, saya teruskan. Cukup dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina, karena tidak ada kalimat yang bisa mewakili dan sehebat yang diucapkan oleh Allah. Maka kita ikuti ati Allah
wa ati'u Rasul. Bisa Bapak Ibu. Jadi kalau tanya orang nanti secara filosofis, bahas salawat ke Nabi sallallahu alaihi Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dia tanya dia orang, kan Allah yang bersalawat kepada Nabi. Bapak Ibu bagaimana? Apa jawab Bapak? Terwakili dengan kalimat itu, cukup membacanya, cukup mengulang-ulangnya, maka berarti kita sudah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Bagaimana Bapak Ibu? Turun hadis, man shalla alayya wahidatan, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah Ta'ala yusalli alaikum asratan. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Nabi Muhammad di dalam hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, satu kali, Allah bersalawat kepada orang yang bersalawat itu 10 kali. Hebat tak Nabi? Mulia tak Nabi kita Ibu? Bangga tak kita? Karena ada orang yang mematah-matahkan selawat. Ada orang yang menganggap selawat kepada Nabi itu bid'ah. Ada orang yang menganggap selawat kepada Nabi itu sesat. Ada yang menganggap orang yang berselawat kepada Nabi itu pekerjaan yang sia-sia. Allah saja, malaikat saja berselawat kepada Nabi Muhammad. Lalu timbul pertanyaan. Apa pertanyaan? Ketika Nabi Adam dibangkit dari surga, dipindahkan ke bumi karena bikin ulah di surga, sudah diingatkan jangan bikin ulah di surga, dia bikin ulah. Kata Allah, la taqrab hazihi sajarah, jangan dekati pohon ini karena karengkang, nyelawannya itu adalah. Akhirnya diusir dari surga dengan istrinya namanya Hawa. Begitu dia rindu kembali ke surga, maka Allah perintahkan, baca ya Adam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Heran-heran Adam, siapa itu Muhammad ya Allah? Siapa itu Muhammad? Awalu khalaqallahu ta'ala, dia jawab ya Allah, yang pertama-tama aku ciptakan nuri, wa fir riwayati ruhi. Man muradu nuri, maknahu nur Muhammad. Baru heran-heran Adam, wah kalau begitu yang pertama Allah ciptakan adalah Nur Muhammad, yang disebut dengan ruhi. Bapak Ibu hadirin, dari Nur Muhammad itu baru diciptakan roh malaikat. Baru diciptakan roh jin. Dari roh Muhammad itu baru diciptakan roh manusia. Baru diciptakan roh binatang. Baru diciptakan roh tumbuh-tumbuhan. Bu, saya sebut satu. Insan, satu atau banyak? Kambing, satu atau banyak? Kera, satu atau banyak? Semut, satu atau banyak? Berapa jenis semut Ibu? 471 jenis semut.
97 jenis kera. Sedikit itu? Banyak. Coba. Roh yang pertama diciptakan, rohnya Muhammad disebut dengan Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad diciptakan roh malaikat, baru diciptakan roh jin, baru diciptakan roh manusia, baru diciptakan roh binatang, baru diciptakan roh tumbuh-tumbuhan. Batang surian, satu surian itu banyak. Hah? Batang sungkai, satu atau banyak? Coba. Bapak-bapak, ibu hadirin, itu penciptaan roh. Wah, kalau gitu Adam kaget-kaget. Kaget-kaget. Lalu Adam ingin nikah lagi seperti di surga, bercinta-cinta, bersayang-sayangan dengan Hawa. Oh, nggak bisa. Lalu gimana? Baca kata Allah kepada Adam, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu baca. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tahu dah ibu? Suruh baca oleh Allah kepada Adam 70.000 untuk lahir, 70.000 untuk batin. Berzikirlah Adam, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berapa lamanya? 40 tahun. Dalam satu riwayat 40 hari, 40 malam. Apa yang dia baca? La ilaha illallah Muhammad Rasul. Maha Muhammad. Awwalu li khalqillahi ta'ala Muhammad. Maka yang pertama diciptakan itu Muhammad, wa akhiru nab'asu, dan tapi terakhir dibangkit. Wah, kalau gitu ciptaan Allah yang pertama itu adalah roh. Rohnya itu adalah roh Muhammad. Itu makanya kita ngaji filosofis. Kita tidak ngaji maulid Nabi dalam pengertian praktis. Lalu dalam bentuk immateri, nah, yang tinggi bahasa Ustaz, dalam bentuk yang abstrak, dalam bentuk yang tersembunyi, yang pertama Allah ciptakan itu roh. Dari roh itu diciptakan roh lain, seperti yang saya sebutkan. Baru Allah menciptakan benda, baru Allah menciptakan materi. Materi yang pertama Allah ciptakan pena. Ibu, pena, baru aras, baru kursi, baru Baitul Ma'mur, baru Luh Mahfuz, baru sorga, baru neraka. Ibu, bapak, baru diciptakan bumi. Pertama bumi itu diciptakan langit, baru bumi, baru diutus Adam ke bumi. Nah, itu urutannya bapak ibu. Kan jelek tuh. Bapak-bapak, ibu hadirin yang saya hormati, yang pertama Allah ciptakan dalam bentuk benda itu adalah pena. Pena, tulis, ditulis. Apa itu yang ditulis? Ya Allah, La ilaha illallah. Nyo baca puluh dek pena ampe puluh tahun lamanya.
La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Berapa lama? Kecik ibu sebentar waktu 40 tahun. Ha? Lama mak. Berzikirlah, pena membaca la ilaha illallah selama 40 tahun. Setelah itu Allah perintah kepada pena untuk menambah Muhammad Rasulullah. Beribadah pula lah pena selama 40 tahun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu, ni jelas kaji ibu dan ibu jawab apa? Itu namanya awak ngaji secara filosofis. Kalau papa kan baca la ilaha illallah sedar. Ini sejarahnya, ini kronologisnya. Sudah tu pernah menyuruh, diperintah lagi menulis la ilaha illallah Nabiullah Muhammad Nabiullah. Sudah tu Allah perintahkan kepada pena tulis setelah Muhammad itu Habibullah. Setelah tu tulis setelah nama Muhammad itu Khalilullah, teman setianya Allah. Setelah itu tulis setelah nama Muhammad itu Safiyullah, penyuci, pembersih dari semua dosa manusia. Tulis setelah nama Muhammad itu Najiyullah, pembebas dari berbagai kumelut, termasuk kita ibu-ibu ini dibebaskan oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Kalau tidak ibu-ibu ini tidak bisa hidup dengan baik, maka Muhammad itu menyelamatkan perempuan. Tulis setelah Muhammad itu Safiyullah sebagai obat, maka Muhammad itu membawa obat jiwa. Terakhir, tulis setelah Muhammad itu Safiullah, memberi syafaat. Ya, apa? Maka diwiridkan oleh orang-orang pandai, diwiridkan oleh para sahabat, diwiridkan oleh tabi'in, tabi'in secara khusus. Itu yang disebut dengan hadis ahad. Apa beda hadis ahad dengan hadis mutawatir? Hadis ahad adalah hadis-hadis di mana sesuatu yang aneh dan unik tidak diberikan kepada orang banyak, tapi diberikan kepada orang khusus, yaitu kepada sahabat, kepada Umar, kepada Ali, kepada Utsman, sampai juga kepada kita, iya, tapi lambat sampainya. Kalau hadis mutawatir diterima oleh orang banyak kepada orang banyak sampai kepada orang banyak, sedangkan hadis ahad diberikan kepada seseorang khusus dan diberikan pula kepada orang tertentu secara khusus, akhirnya sampainya lambat kepada kita. Kemudian disebut dengan hadis ahad. Maka ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Ibu, tinggal 5 menit. Ibu lebu kue. Baik. Ya lebu kue ibu tu. Alhamdulillah. Sudah aku makan kue jadi. Jadi ibu pada lamina kaji awak memahami apa yang ingin kita dapatkan dari kajian ini. Ibu jamaah yang saya hormati, maka ada 8 sebutan Nabi Muhammad itu dalam Al-Quran. Rasulullah, Nabiullah, Nabi Allah, Habibullah, kekasih Allah, Khalilullah, teman curhatnya Allah, Safiyullah, tempat mensucikan diri orang melalui Nabi Muhammad kepada Allah, Najiyullah sebagai pembebas, Nabi Muhammad itu sebagai obat,
orang yang sedang sakit jiwa, dan Muhammad itu sebagai pembawa syafaat atau penolong nanti di hari akhir. 8 namanya disebut, diabadikan di dalam Al-Quran. Oke, Bapak Ibu. Sekarang ketika Nabi Adam tadi ingin nikah lagi, dia ingin nikah. Bagaimana? Sudah membaca La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sudah. Ini syarat. Sekarang rukun untuk nikah itu adalah ada mahar. Bisa kamu membayar maharnya? Ya, apa maharnya ya Allah? Baci, mari kita baca bersama. Apa mahar Nabi Adam kepada istrinya dalam nikah? Mau ibu mendengarnya? Baca bersama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bergembira kita membaca itu? Senang membacanya? Karena Nabi Adam mau nikah dengan Siti Hajar. Cukup maharnya itu pada zaman itu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terjawab sudahlah. Kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Maka disebut di dalam berbagai kitab, disebut di dalam berbagai kajian, bahwa man azzama maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa yang memperingati hari lahirku, maka di akhirat dia diberi syafaat. Salah satu dari penutup kajian kita ini, Bu, Nabi pernah keluar dari surga. Nabi keluar dari surga. Dia menuntut bahwa siapa yang berselawat kepada aku 1 kali, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Kebetulan ada di antara umat ini yang masuk neraka. Nabi ngamuk. Nabi demo dia kepada Allah melalui malaikat. Disampaikan, malaikat, ada apa itu kejadian Muhammad keluar dari surga? Kalian jangan macam-macam. Kenapa dia tidak mau masuk surga? Kenapa dia keluar? Kamu tanya. Datanglah malaikat Ridwan, Muhammad, ada apa sih kamu kok keluar? Enggak, aku tak mau masuk surga. Aku tak mau masuk surga. Kenapa? Itu kenapa masuk neraka itu umatku? Lihat catatannya. Dicari catatannya. Bazina, mancilo, maliang, kurang ajar, jahe, indak semayang, mangadu orang, begal, kurang ajar, LGBT. Masa LGBT guys? Betullah LGBT situ Pak, LGBT. Tawuran. Mangadu orang. Cari catat lain. Tak pernah ngaji, tak pernah ke masjid. Lalu, okey, dicarilah kebaikannya. Pernah membaca selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pernah? Ini. Ini persoalannya saya keluar dari neraka.
datanglah malaikat Ridwan, malaikat Malik menghadap Allah. Ya Allah, Muhammad keluar dari surga. Kenapa dia? Dia nangis karena ada umatnya di dalam neraka. Pada janji engkau ya Allah, apabila ada orang yang bersalawat kepadaku, aku beri syafaat. Inilah syafaat yang paling besar Nabi kita kepada kita, Nabi kepada kita umat Islam. Selama kita masih ada berselawat, ada kemungkinan kita nanti keluar dari neraka masuk surga. Yakin ibu apa tahu tidak? Lah yakin apa? Tak bentuk tak percaya siapa je ibu cembur. Nah, oleh kerana itu apa kesimpulan kita? Memperingati Maulid Nabi itu sebenarnya adalah menyadari bahwa begitu pentingnya Nabi itu bagi kita. Yang menurunkan Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah kepadanya Al-Quran, sudah lengkap, sudah cukup. Maka kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, sesungguhnya bagi kamu pada Nabi SAW itu terdapat contoh, terdapat teladan. Teladanilah beliau dalam berbicara, dalam bertetangga, dalam bakarib, dalam bakirabat, bakorong, bakampung, badakek, badampiangan, baipa, babisan, sallallahu ala Muhammad rabbana ajirna minan nar. Ya Allah ya Rabbana adkhilnal jannatal ula ma'an nabiyyikal mustafa. Amin ya Allah taqabbal minna. Al-Fatihah. Terima kasih. Wallahu waliyat taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu, tapi kamu turun dulu lah. Sakan lo bentuk Allah mau makan seorang itu ibu. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan tausiah pada malam ini. Saya sebagai protokol bila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kata-kata saya yang benar itu datangnya dari Allah Rabbi. Saya sebagai protokol bila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.